Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DAP Channel hadir di kawasan Lembang, tepatnya jalan menuju ke arah objek wisata Maribaya. Hari ini saya mau jalan-jalan, tidak masuk ke objek wisatanya, tapi saya cuman explore untuk jalan menuju destinasi wisata saja. Nah, ini lurus ini jalan menuju ke objek wisata Maribaya. Kanan saya tebing, kiri saya jurang dengan di jurang pinus ya, hutan pinus ini semuanya. Di kiri saya, kanan saya juga sama sih, pinus gitu. Seru ya hari ini. Di sepanjang perjalanan, Bu, lihat ini, Bu. Ini atas ini tulisan apa? Oh, Cibodas. Sepanjang perjalanan banyak sekali peserta-peserta karnaval dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Ada Sin Hirik. Kalau Son Horeg cuman ada di Jawa Timur. Tadi di daerah Cibodas, Maribaya ini yang ada hanya Sin Hirik. Gitu, dan suaranya masih sangat bisa ditoleran oleh telinga sambil ngobrol gitu. Kiri saya ini jurang, tapi ada perkampungan gitu ya, nggak tahu lah perkampungan atau objek wisata, saya juga nggak tahu. Yang jelas keren itu. Apalagi yang bisa saya katakan, yang bisa saya ucapkan selain keren? Tidak seperti perjalanan waktu dari Ujung Berung menuju ke Cibodas, Lembang, yang jalannya cuman sebenarnya cuma satu mobil. Kalau dua mobil harus nyari tempat yang buat mepetin dulu. Ini di jalan menuju destinasi wisata Maribaya ini lumayan besar. Berada di titik ini saya kalau ke kota Bandung, titik 0 22 km. Berarti sampai Asia Afrika ya 22. Sebenarnya nggak jauh, tapi karena perjalanannya nyantai, jadi ya kelihatan lama gitu. Ini di kanan jalan ini kalau naik itu SMP Negeri 5 Lembang. Dan jalanan memang benar-benar sepi. Maribaya Bakery. Hah? Food court gitu. Bukan, itu food court. Jual madu asli. Nah, ini saya sampai di Maribaya. Ini nanti terus ini Sespimpol. Kita menuju ke Sespimpol keluarnya itu, dan akhirnya Pasar Lembang.
dari sejam yang lalu atau mungkin lebih ya, saya bilang lapar dan lapar, tapi nggak menemukan tempat makan yang bisa dipakai sambil nyantai. Nah ini apa Bu? Tahura? Iya. Berarti ke Dago itu harus ke sana. Ya sebenarnya karena bumi itu bulat ya, jadi kita muter-muter itu juga nyampe lagi gitu loh. Jadi ini Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Padahal ini kita ada di Maribaya kan gitu kan, lucu kan ya. Gitu. Tapi ya itulah. Ini tanjakan ya. Saya gas dulu. Jalan gini nih mengingatkan saya perjalanan ke Bandung Dieng. Terus ngagas nanjak terus. Nah itu petunjuk arah di depan itu ya, Bandung via Dago lurus ke kanan Sespimpol, berarti saya mau ngambil Bandung via Dago ya Bu ya. Bandung via Dago. Ini kalau ke sana itu Sespimpol, nanti tembusnya Pasar Lembang. Gitu. Atau sebenarnya kita nyari kupat tahu tapi nggak ada. Ya, kita lewat Dago saja pulangnya. Ibu kan belum pernah ya? Sama. Tapi sebenarnya kalau nyari makanan enak ke Lembang ya. Tapi ke Lembang deh turun nggak indah gitu. Nggak indah. Ya pasar kan mengkal-mengkol itu jalan gede itu Setiabudi kan. Jadi nggak ada tantangan, nggak ada gereng gitu. Ya kita fokus saja sekarang ini karena ini juga masuk perkampungan. Fokus nyari bubur ayam dan kupat tahu. Ini akhirnya aku menemukannya. Nah ini tapi sayang kok motornya begini ya. Aduh, bentar. Iya, masuk. Helmmu Bu. Oke Ler, saya menuju ini nggak tahu kampung apa, yang jelas ini daerah Maribaya tadi. Ini saya menuju ke Bandung lewat Dago. Jadi Bandung lewat Dago. Tapi karena dari pagi kita belum sarapan, kita mau sarapan dulu. Oke ya. Ya Lur, aduh, alhamdulillah sudah makan ya, kenyang. Mau beli stroberi tapi belum buka. Kupat tahu sangat enak, bubur juga sangat enak. 9 lah.
sekarang mau menuju ke Dago. Rute hari ini jalan Bumi Asih ya, Bumi Asih atas. Jadi tuh keren kan, tuh, wow. Kalau orang pada berhenti di sini itu tandanya emang indah di sini, view-nya bagus. Awas jatuh. Saya kasih lihat sedikit pemandangan di bawah. Nah, seperti itu. Hari ini rute itu dari alun-alun Ujung Berung, terus naik ke Palintang, Cibodas. Jadi kota Bandung dulu ya, kota Bandung, alun-alun Ujung Berung, terus naik ke Palintang, terus naik ke Cilengkrang. Cilengkrang itu masuknya Kabupaten Bandung. Nah, terus naik lagi Cibodas, masuk ke Kabupaten Bandung Barat. Terus Maribaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terus sekarang ini saya menuju ke arah Dago, kota Bandung lagi. Jadi ya begitulah perjalanan hari ini. Sambil sebentar menikmati view indahnya ini, indahnya apa, pemandangan. Indahnya pemandangan. Jadi tapi nggak usah perlu foto saya ya, karena kalau saya foto jelek. Yang jelas seperti itu keadaannya. Jadi ini ya, bentar lagi kita turun ya. Nah, ini di depan itu, nah kalau lihat itu Bandung lurus. Oke, kita ke Bandung ya. Ini penumpang saya mau saya tinggalin saja karena nggak naik-naik. Lagi berhenti istirahat. Oke, jalan lagi lor ya, menyusuri pemandangan keindahan kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Ini wilayahnya masih di Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tapi maju sedikit tuh sudah sampai di Dago. Kalau tadi disuguhin jalanan yang menanjak, terus sekarang turun. Nah, ini masih Mekarwangi Lembang ya lur ya. Ini belum masuk ke kota Bandung ya, masih Kabupaten Bandung Barat. Walaupun ini ke kota Bandungnya, nanti ke Dago itu cuman ya, kalau dari sini ini sekitar 5 kiloan lah paling. Makanya kalau perjalanan dari Tahura, Taman Hutan Raya, kalau kita masuknya dari Bandung sampai ke Lembang itu ya paling juga kita jalan itu cuman 5 kilo gitu.
Deket sebenarnya, tapi lewat hutan. Ini di bawah ini 17-an. Oh, Panjat Pinang. Oh, Panjat Pinang hadiahnya sound horeg. Perayaan 17 Agustus ini rame di Kabupaten Bandung Barat gitu. Jadi kalau kota Bandung kayaknya warganya juga sudah nggak sudah masa bodoh peringatan 17 Agustus dengan membahagiakan warga atau anak-anaknya gitu dengan lomba-lomba gitu. Jadi nggak terlalu inilah. Nah kalau di perkampungan itu, woy, karnavalnya keren, berduyun-duyun warganya semuanya, dan jadi, nah kalau yang kayak gini ini ya, ini sebenarnya cuma trail, tapi dia kalau jalanin aja ya kayak gitu ya. Jadi jalannya itu asal jalan miliknya sendiri gitu. Jadi cenderung susah disuruh minggir gitu, ngambilnya ke tengah aja. Itu baru trail yang harga motornya di bawah 30 juta kebanyakan ya, tapi ada yang di atas 30 ya katakanlah di bawah 50 juta. Apalagi kalau kita berpapasan dengan rombongan Harley Davidson yang harganya ratusan juta, apa nggak lebih arogan itu di jalan kan gitu. Makanya banyak sekali orang-orang juga pengguna jalan itu yang pada komplain lah, protes ke para pengguna para rider Harley Davidson, biasanya malah ribut di jalan gitu. Tetapi ya sekali lagi itu semuanya hanya oknum, tidak semuanya seperti itu. Namanya juga oknum, rombongan ada 20, ada aja yang 2, 3, 4 yang nyeleneh gitu. Kan gitu. Namanya juga oknum. Ya trail juga sama seperti itu gitu. Enggak, ya semua pengendara motor lah. Pengendara kendaraan bermotor gitu, mau roda 2 atau roda 4, semuanya juga gitu. Ada aja yang arogan di jalan. Tapi akhirnya juga namanya juga orang ya tembak rata gitu, semuanya dianggap seperti itu gitu. Ya contohnya kemarin lah ada beberapa ini musibah yang menimpa ibu-ibu dan bapak-bapak di Mataram, Nusa Tenggara Barat ya, NTB, yang motornya ketabrak sama Harley Davidsonnya Desta. Nah, gitu. Tapi nggak tabrak lari gitu, jadi begitu turun juga si pengendara motor juga nggak apa-apa, Desta juga nggak apa-apa, motornya juga nggak apa-apa, tapi dengan niat baik dan tulus Desta memberikan ganti rugi ke pengendara motor itu, walaupun pengendara motor itu nggak mau karena juga ya mungkin juga dia salah atau gimana lah. Tetapi ya intinya seperti itu, di jalanan itu selalu aja ada
yang musibah gitu ya, atau kearoganan para pengendara bermotor. Apalagi kalau berkendara motor itu kalau jalannya sudah capek gitu ya. Ya saya sendiri juga gitu. Biasanya juga rada susah ngontrol emosi kalau sudah capek gitu. Maunya seseledek gitu, nggak ini yang diseledek itu kaget apa enggak gitu, pokoknya seseledek gitu. Padahal itu juga merugikan kita. Biasanya kalau kecelakaan toh kita sendiri juga yang ini. Ya begitulah kondisinya. Tuh ramai sekali nih, kanan kiri dari tadi perlombaan. Dan di depan saya hamparan brokoli, tanah pertanian. Hah? Ya itu rekreasi ya, nggak tahu apa itu. Iya tahura kayaknya itu mah. Nah itu, tahu jalannya mana ini. Balon banyak. bukan tahura, ini kayaknya destinasi wisata yang dibangun oleh pribadi gitu. Jadi akhirnya jadi kafe gitu loh. Ya kayak kafe lah. Ya kayak punya Sule di Subang gitu. Punya Sule lah di Subang. Oh, Dago Dream Park. Tuh kan. Nanti kapan-kapan ke itunya Sule. Kalau Sule teh Sabtu Minggu ada di sana dia acaranya. Jadi Trikiti Upak itu untuk salah teh di Subang. Jadi acara ngobras itu Sabtu Minggu di sana. Jadi terbuka untuk umum. Jadi bisa nonton gitu loh. Tapi ya bayar kalau nggak salah tuh gitu. Yang itunya destinasi jadi ngobras itu bayar. Tahu 10.000 atau 15.000 atau berapalah bayarnya gitu, nonton itu gitu. Ini lagi tuh, pokoknya mau, waduh, rame. Kalau nggak tahu ini sudah kayaknya sih udah masuk Jagogiri, kayaknya udah masuk kota Bandung ini. Ini yang oh iya udah masuk kota Bandung ini. Oh Lembang, masih Lembang ini, masih kecamatan Lembang. Jadi belum masuk Dago, tapi di situ namanya Dago Dream Park. Tuh lanjut tuh, wah rame pokoknya mah sepanjang, kayaknya setiap RW atau setiap RT ngadain acara itu gitu. Sayangnya pada masuk gang gitu ya. Jadi kalau di pinggir jalan itu kan pas lomba-lomba gitu bisa berhenti sebentar ngeliat, tapi masuk di gang kampungnya gitu. Jadi ya inilah kondisinya. Di depan rumah besar-besar, villa gede-gede, rumahnya orang tajir melintir.
mobilnya nggak cukup 1, 2, 3, 4, 5 mungkin lebih, tapi ada gang kecil masuk, itu kampung gitu. Ya begitulah. Oke lor ya, kita sudah mau masuk ke kota Bandung. Ya, ini kita sudah masuk kota Bandung. Jadi sebenarnya perjalanan kita ini tadi nggak ada 2 jam. Tadi kan jam 9-an, jam 8 ya. Jam 8 ya 2 jam lah. Sekarang jam 10. Ini sekarang merasakan atmosfer kemacetan di kota Bandung. Ya seperti ini kondisinya kota Bandung. Kalau tadi kan enak, lewat gunung, lewat bukit, lewat perkebunan, lewat hutan. Ya, ini namanya Dago Atas, Bu. Udah tahu kan? Sekarang kita di Dago Atas. Ya, begitulah. Kira-kira perjalanan kita dari Cibubur, Maribaya ke kota Bandung lewat Tahura, Dago. Jadi Lembang, Bandung lewat Dago. Tuh kan beda kan? Kanan kiri jalan. Kalau tadi penuh dengan bendera dan umbul-umbul yang sangat indah, rame di daerah kabupaten dan di pedesaan lah ya, kan desa kan. Nah, kita masuk ke perkotaan, ini di kelurahan. Umbul-umbul jaraknya cuma mungkin 100 meter satu, 100 meter satu. Sepi. Tidak seperti di kampung, jaraknya 5 meter ya ada 2 umbul-umbul dan bendera rame. Ini kalau masuk ke kota ya gini, nggak semua warga juga pasang bendera. Itu kalau saya boleh ngesut, bisa ngesut tadi rumah kanan jalan itu gede, besar, bagus. Masang bendera, benderanya cuman ukuran 40 ke 60. Kecil gitu. Ya itulah, nggak tahu. Mungkin ini kalau di Dago ini yang punya sudah orang luar negeri semua, jadi nggak ada yang pasang bendera. Nah ini distrik Dago, nggak ada kan pasang bendera. Tuh Honda Putra Jaya Motor, bendera kecil udah kucel. Jadi gimana? Nasionalismenya gimana gitu? Rumah segede Badawang, benderanya sampret, nggak kelihatan benderanya gitu. Kalau rumah yang gede itu ngambilnya benderanya yang gede gitu. Bendera seperti yang dijahit sama Ibu Fatmawati itu gede, segede gitu.
keren. Bali Winaya, Bapeda, ya pastilah keren. Punya pemerintah. Nah ini tuh. Makanya saya biasanya juga ya inilah kayak gini, sound horeg diharamkan. Nah diharamkan, orang belum tentu setahun 2 kali atau 3 kali. Padahal di belakang sound horeg itu karnaval yang panjang, dari pagi sampai sore, mungkin malah sampai malam, atau mungkin malah sampai pagi lagi. Di belakangnya itu hasil kreasi warga kampung di desa-desa yang karnaval dengan waduh pakaian yang bagus-bagus, tradisional, indah, dan tentunya modalnya lumayan besar. Lah kok habis itu ada fatwa dari MUI sound horeg diharamkan. Mau diajak bicara aja dulu. Katanya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalau menurut saya banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Mudaratnya mungkin cuma ngegandengan batur. Terus ada ya namanya juga orang berkumpul yang apa? Yang joget-joget itu karena show-nya horeg, pakaiannya ketat kan gitu, tapi kan nggak ada yang buligir, nggak ada yang telanjang, auratnya semuanya tertutup, cuman ditonjolkan. Hahaha. Terus ada oknum biasanya, ya mungkin ada di beberapa wilayah, di beberapa titik. Saya sendiri juga tahulah gitu, di mana-mana gitu titik-titiknya. Kalau di pas di kampung halaman ada oknum yang mabuk, ya ada aja. Tetapi ya dikaji aja lah ulang, diajak bertemu saja, atau juga diajak diskusi. Atau juga setelah diharamkan juga tetap aja ada yang gitu. Ayo lur, saya sekarang berada sudah di kota Bandung ini. Saya berada di Jalan Tubagus Ismail. Gitu, nanti di depan sana Gedung Sate. Oke ya, karena sudah ada di Bandung, perjalanan vlog saya dari Cibodas Maribaya, Kabupaten Bandung Barat, sampai ke Tubagus Ismail, Kota Bandung, saya akhirin aja dulu. Terima kasih udah panteng Dap Channel, channelnya dulur-dulurnya Kang Aris dari Bandung, Blitar, Jawa Tengah lah, Jawa Timur, luar Jawa, dan ada juga yang di luar negeri. Terima kasih sudah pantau. Sekali lagi, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.